Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insya Allah banyak berbagi tentang ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Seperti halnya hari ini yang akan saya angkat dengan tema Presiden Jokowi tidak punya power atas pemilu 2024. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Ma'rifatullah yang artinya ilmu mengenal Allah tidak melulu membahas tentang ilmu-ilmu yang dipandang sangat mendalam seperti halnya Nur Muhammad, istilah takhalli, tahalli, tajalli, kenal diri, mengenal Allah. Tidak melulu seperti itu, melainkan semua yang ada di alam semesta ini. Semua alam Allah lah yang menciptakan segala sesuatunya, baik itu alam maya, alam internet, alam Facebook, alam TikTok, alam YouTube, dan semuanya teknologi-teknologi yang sekarang ada, baik di dunia nyata maupun di alam yang gaib. Semua Allah lah yang menciptakan hal itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait hal itu di dalam surah An-Nisa ayat 126. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Semua perbuatan manusia adalah ilmunya dari Allah. Karena otak yang dimiliki manusia adalah ciptaan Allah. Fungsinya pun Allah lah yang menciptakan. Allah yang memampukan mereka berbuat apa saja. Peluang-peluang mereka berbuat baik atau buruk semua adalah ciptaan Allah. Tinggal manusianya memilih yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW diutus untuk mengajak manusia yang awalnya dari kekafiran atau kegelapan menuju cahaya, menuju petunjuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah yang disebut dengan ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keridhoannya, dengan ilmunya, sehingga yang kita lakukan tidak mempersekutukan Allah dalam hal apapun, entah itu dalam beribadah maupun di dalam keseharian kita. Oleh karena itu, kita harus mengingat bahwa semua peluang perbuatan kita adalah ciptaan Allah, tidak bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Untuk itu, sekarang tema yang saya akan bahas dengan judul Presiden Jokowi tidak punya power atas pemilu 2024 dari sudut pandang kacamata ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah, nanti terkait dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Beberapa waktu lalu saya melihat suatu berita tentang ributnya beberapa orang di suatu tayangan yang memperdebatkan perbuatan Pak Jokowi yang dianggap cawe-cawe, yang menimbulkan kekhawatiran kepada mereka bahwa perbuatan Pak Jokowi itu akan berdampak kepada hasil pemilu 2024 nanti. Dikhawatirkan rakyat akan terhasut
oleh apa yang diperbuat Pak Jokowi, seolah-olah bagi mereka itu adalah kekuatan. Pak Jokowi mempunyai kekuatan dengan jabatannya, dengan perbuatannya, sehingga hal itu membuat kekhawatiran mereka yang berdebat tentang hal itu. Ini adalah perbuatan syirik khafi, yaitu kemusyrikan atau persekutuan terhadap Allah yang dilakukan secara tersembunyi. Meyakini adanya kekuatan selain Allah. Padahal di dunia ini yang punya kekuatan hanyalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha besar. Tidak ada yang punya kekuatan di dunia ini selain Allah. Melainkan Allah lah yang menciptakan makhluk-makhluknya diberi kekuatan dengan kadar tertentu. Tidak mungkin melebihi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang punya kekuatan, tidak punya dampak, kecuali Allah lah yang membuatnya berdampak. Dengan izinnya sesuatu itu berdampak. Begitu juga apa yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak punya kekuatan merubah hasil keputusan 2024 yang insya Allah akan terjadi nanti dengan apapun caranya. Tidak punya. Pak Jokowi tidak punya power, tidak punya kekuatan apapun di dalam merubah takdir Allah yang sudah Allah tetapkan sejak zaman yang azali. Di saat 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan, Allah sudah mentakdirkannya. Tapi manusia yang buta mata hati tidak mengimani atau mungkin karena tidak tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, berbahayanya orang yang menjalani kehidupan ini tanpa panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kalau kita berpegang teguh kepada kitabullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Tersesat maknanya salah jalan di dalam menapaki kehidupan ini. Hidup ini tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, dan tidak kuciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa, tidak hanya haji bagi yang mampu. Melainkan seluruh aktivitas, gerak dan diam kita sebenarnya ibadah. Itu bagi orang yang sudah bermakom ma'rifatullah, yang memiliki kedudukan ma'rifat, mengenal Allah dari sudut pandang Allahnya. Bahkan untuk nafas pun itu adalah ibadah. Ketika seorang itu selalu mengingat setiap detik dia bernafas, ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah. Maka itu yang kata Allah, sebenar-benarnya memuji Allah. Ketika mengetahui apa yang kita perbuat, sesuatu yang baik itu adalah karunia dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa 79 bahwa semua hal yang baik, kebajikan yang kita peroleh, semua dari sisi Allah. Apabila seluruh gerak diam kita selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan karunia yang kita miliki sekarang ini, itu adalah ibadah. Dari bangun tidur hingga tidur lagi. Kebanyakan orang yang buta mata hati tidak menyadari karunia-karunia tersebut. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, sangat sedikit orang-orang itu yang bersyukur. Bagaimana bisa mensyukuri nikmat Allah yang banyak, sedangkan manusia itu banyak lupanya atas karunia Allah yang dititipkan kepadanya. Bersyukurnya orang awam ketika mendapat hal yang besar berupa materi, seperti uang, rumah, kendaraan, mendapatkan istri yang cantik, jabatan, itulah perilaku orang-orang awam. Berbeda dengan orang yang sudah makrifat kepada Allah. Keadaan yang berbeda
baik dan buruk, tetap bisa dijadikan beribadah kepada Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis yang sahih, yang mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Artinya seorang muslim yang makomnya masih muslim tidak mampu berbuat demikian. Beliau bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2999. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Kita ketahui, seorang muslim apabila mendapatkan kebaikan, bersyukurnya mungkin sekadar di lisan saja, membaca alhamdulillah, tapi tidak tahu maknanya. Artinya memang segala puji bagi Allah, tapi maknanya apa? Berbeda lagi. Arti dengan makna itu beda. Segala puji bagi Allah. Bagi orang makrifat, apapun kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintarannya dia mencari nafkah, bukan karena kealiman dia ketika dia berbicara ilmu, bukan karena semua amal-amal baik yang dia lakukan, bukan karena manusia sendiri, melainkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan Allah sejak yang azali. Manusia hanya mempersembahkan saja, sedangkan amal-amal itu telah diciptakan sebelum manusia lahir. Kemampuan-kemampuan manusia sudah Allah ciptakan sebelum manusia lahir. Sehingga ketika manusia yang sudah makrifat kepada Allah, sudah mengenal kepada Allah, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat amal baik, mendapatkan kebaikan misalnya, apapun itu wujudnya, maka dia bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur. Memuji dengan sebenar-benarnya pujian. Makna alhamdulillah, segala puji-pujian hanya pantas untuk Allah. Manusia tidak pantas sebenarnya dapat pujian. Allah cuma menghibur saja bagi orang-orang yang masih awam tentang Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah yang Maha Bijaksana berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132 bahwa manusia itu ada tingkatannya sesuai dengan perbuatannya. Allah memaklumi orang-orang awam yang levelnya masih muslim memuji sesuatu yang Allah berikan, tapi di hatinya dia meyakini itu karena ikhtiar dia sendiri, bukan Allah yang menciptakan kemampuan yang ada pada dirinya. Dia tidak memahami itu. Oleh karena itu, bersyukurnya orang awam seringkali lalai kepada Allah. Ketika dapat kebaikan, dapat uang, dapat jabatan, dia memuji Allah mengatakan secara lisan saja, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Tapi maknanya tidak paham bahwa yang menciptakan peluang, yang menciptakan kemampuan pada dirinya sehingga dikembalikan lagi kebaikan itu kepada dirinya bukan dari Allah semua, melainkan ada sumbangsih dari manusia, yaitu dirinya sendiri. Allah memang bijaksana, tidak menghukumi rata, melainkan sesuai tingkatannya. Seperti halnya kita melihat berita perdebatan tersebut dari sudut pandang orang yang sudah makrifat kepada Allah. Itu bukan perbuatan yang remeh, itu perbuatan dosa. Menganggap makhluk punya kekuatan, menganggap makhluk bisa merubah takdir Allah. Padahal salah seorang waliullah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam mengatakan betapapun kuatnya himmahnya kita, keinginan kita, tidak bisa mengkoyak takdir Allah. Lalu bagaimana dengan pernyataan doa bisa merubah takdir? Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menjelaskan bahwa
makna doa bisa merubah takdir itu adalah Allah menciptakan doa yang bisa merubah takdir dari Allah. Pada hakikatnya Allah sendiri yang sebenarnya merubah takdir yang Allah buat itu, bukan makhluknya. Ini akan susah dipahami bagi orang-orang yang belum mampu berhakikat. Karena tidak ada apapun yang bisa membawa dampak di muka bumi ini kecuali Allah. Begitu juga dengan sarana ibadah. Ibadah tidak bisa membawa dampak apapun kecuali Allah lah yang mengizinkannya ibadah itu berdampak. Karena di dalam hadis yang sahih ada orang beribadah, bersedekah, orang itu dermawan, tapi dimasukkan ke neraka. Karena apa? Karena niatnya bukan beribadah lillahi ta'ala, tidak mengikhlaskan untuk Allah ta'ala, melainkan ingin dipuji oleh manusia sebagai orang yang dermawan. Sehingga Allah menolak amalannya itu. Karena amal itu Allah ciptakan untuk dirinya, untuk dia pakai sarana beribadah kepada Allah, bukan untuk menyanjung dirinya sendiri, bukan untuk dipuji oleh makhluk. Sehingga orang yang seperti itu, orang sedekah dan ingin dipuji, dia beribadah untuk dirinya sendiri. Itu sudah merupakan syirik khafi, mempersekutukan Allah secara tersembunyi. Padahal Allah melarang hal itu. Ibadah yang manusia lakukan tidak boleh ditujukan selain Allah. Akhirnya orang dermawan tersebut masuk neraka. Begitu juga dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran baik. Sarana itu Allah ciptakan untuk manusia. Beribadah menuju kepada Allah. Menuju kepada keridhaan Allah. Tapi orang yang buta mata hatinya menyelewengkan hal itu. Sarana tersebut dipakai dengan tujuan yang salah. Agar dia dipandang sebagai orang yang ahli qori, ahli membaca Al-Quran. Mengajarkan ilmu Al-Quran agar disebut orang alim, ingin pujian manusia. Lagi-lagi orang yang beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Allah menolak amalnya. Begitu juga orang yang mati syahid, ingin dipuji sebagai pejuang, orang yang pemberani. Akhirnya perjuangannya sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah saya katakan, sarana ibadah tidak menolong manusia, melainkan Allah lah yang bisa menolong dengan rahmatnya, dengan dimampukan manusia itu beribadah sesuai ketentuan Allah, sesuai syariat Allah. Saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan ibadah, melainkan harus menyadari. Saya mengingatkan untuk menyadari, ketika kita dimampukan beribadah kepada Allah, ingatlah bahwa itu, kemampuan kita itu adalah pemberian dari Allah sebelum kita lahir. Bukankah ada hadis yang sahih yang mana menjelaskan Allah mengutus malaikat ketika janin berusia 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Malaikat itu diperintah oleh Allah untuk meniupkan 4 ketetapan, meniupkan ruh dengan 4 ketetapan, yaitu ajal, batas umurnya, batas hidupnya, kapan matinya. Yang kedua, rizkinya. Rizki ini tidak hanya berupa materi, ya kesehatan, dimampukan beribadah, mampu memahami hidayah, dan segala macam kebaikan, itu rizki. Yang ketiga, amal. Jadi peluang baik dan buruk, peluang beramal baik dan peluang beramal buruk manusia sudah diciptakan. Tinggal manusia itu nanti mau tidak mendengarkan panduan-panduan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mau, maka dia pasti akan dimampukan oleh Allah menuju kepada kebaikan. Karena Allah sudah menjanjikan hal itu di dalam Al-Quran. Barang siapa hijrah kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya berupa materi, tapi ketaatan dalam beribadah kepada Allah, ikhlas. Karena Allah Ta'ala itu adalah rezeki yang seutama-utamanya rezeki. Rezeki yang paling besar, karunia yang paling besar.
Yang keempat, ketetapan yang keempat adalah masa bahagia atau celakanya. Orang itu nanti masuk neraka atau masuk surga. Peluang-peluang itu sudah Allah ciptakan. Tapi manusia yang dituntut untuk meraih kebaikan, Allah Maha Bijaksana sudah menurunkan petunjuk di alam semesta ini. Yang salah satunya kita tahu di Al-Quran bahwa Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia yang awalnya dari kekafiran, dari kegelapan menuju cahaya, menuju petunjuk, mengenal Allah, untuk makrifat kepada Allah. Maka hal ini yang saya lihat di perdebatan tentang pemilu 2024 yang menganggap perbuatan Pak Jokowi itu akan berdampak kepada hasil pemilu. Ini tidaklah benar. Melainkan hanya orang-orang awam terkait dengan awamnya mengenal ilmu syariat. Kalau dia yang memperdapatkan ini orang yang non-muslim, saya memaklumi. Tapi apabila dia seorang muslim, sangat disayangkan. Karena hal itu secara tidak langsung mengajarkan kepada orang lain yang menonton tayangan tersebut, meyakini bahwa omongan atau semua perbuatan makhluk itu berdampak kepada merubah ketentuan Allah. Padahal tidak. Karena kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan perihal itu. Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, beliau SAW bersabda, "Ketahuilah, seandainya seluruh manusia bersatu untuk memberi manfaat dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk mencelakakanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering." Jadi ketentuan Allah itu sudah Allah tulis sejak zamannya azali. Saat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu sudah mengering tintanya, tidak akan berubah. Sebagaimana beliau bersabda di dalam hadis riwayat Muslim. Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan Allah mempertegasnya di firman-Nya di dalam surah Al-Hadid ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi sebelum manusia itu berbuat, belum ada tercipta manusia itu, belum terjadi di dunia yang nyata, maka Allah menciptakannya. Catatan-catatan takdir semua yang akan terjadi dari awal hingga akhir, hingga kiamat nanti, semuanya sudah tertulis. Tinggal kita manusianya yang harus menyesuaikan dengan ketetapan Allah itu. Oleh karena itu, beruntunglah bagi manusia-manusia yang memiliki sifat seperti air. Bagaimana sifat air? Ketika dimasukkan ke botol, dia menyesuaikan sehingga bentuknya menjadi botol. Ketika dimasukkan ke gelas, air itu berubah menjadi berbentuk gelas. Ketika dimasukkan ke mangkok, dia berubah menjadi mangkok. Makanya Allah menciptakan air itu sebagai rahmat. Jadi kalau misalkan orang itu memiliki sifat seperti air, bisa menyesuaikan dengan kehendak Allah, dengan mata hatinya yang tentunya harus terbuka, Nur Muhammadnya harus sudah aktif, yang mana dia harus bertakhalli dahulu, yaitu mujahadah, berjuang melawan hawa nafsunya, melakukan perintah-perintah Allah yang Allah wajibkan,
lebih bagus lagi apabila ditambah yang sunnah dan menjauhi larangan Allah. Sehingga Allah yang maha bijaksana menghargai dengan mengganti sifat-sifat yang buruk pada manusia tersebut, mengganti dengan sifat-sifat yang baik. Sehingga setelah tahalli usai, terjadilah tajalli Allah. Allah memberi kemampuan dia berbuat amal lahir maupun batin sesuai dengan keridhaan Allah. Yang mana hal itu ada penjelasannya di dalam hadis qudsi tentang wali-wali Allah, orang yang dicintai Allah. Yang dengan itu, dengan keadaan orang yang bersih hatinya, Allah bertajalli, dia bergerak, dia diam bersama Allah. Dengan matanya, Allah yang menjadi mata yang dia melihat dengannya. Dengan telinganya, Allah menjadikan telinga yang Allah mendengar dengan telinganya. Artinya, semua perbuatan manusia disertai dengan ilmu Allah. Sehingga ketika manusia itu berbuat segala sesuatu, lahir dan batinnya sesuai dengan panduan yang Allah kirimkan di dalam kolbunya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang tidak akan tersesat selamanya apabila dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani juga mengatakan demikian, pada hakikatnya sama. Beliau berkata, apabila kita menjalankan hukum-hukum Allah, artinya mentaati aturan Allah, menjauhi larangan dari Allah, maka dia akan diberikan ilmu al-hikmah. Dia mendapatkan ilmu-ilmu hakikat yang tersembunyi pada segala sesuatu. Mata dohirnya melihat makhluk, tapi mata hatinya melihat Sang Kholik, melihat perbuatan Allah, melihat asma Allah, melihat sifat-sifat Allah, sehingga mengingat firman-firman Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi di dalam As-Sunnah. Itulah orang-orang yang berhakikat. Ketika Pak Jokowi melakukan apa yang memang diperbolehkan dalam aturan sebagai pemimpin, maka orang-orang yang buta mata hatinya selalu melihat kesalahan-kesalahannya. Berbeda orang yang terbuka mata hatinya, dia menganggap itu hal yang tidak membahayakan ketetapan Allah. Perbuatan Pak Jokowi tidak akan bisa merubah takdir kecuali Allah lah yang merubahnya dengan asbab-asbab yang memang Allah izinkan di muka bumi ini terjadi. Oleh karena itu, kita harus mengingat firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 62, bahwa tidak ada siapapun yang bisa menghalangi rizki dan mempercepat rizki. Rizki tidak hanya berupa materi, melainkan di dalam perolehan jabatan yang didapati oleh manusia yang mengupayakannya dengan cara yang halal, maka bisa jadi itu adalah ketentuan dari Allah yang memang Allah berikan untuknya sejak zamannya azali, maka dipermudah oleh Allah kepada manusia tersebut untuk mencapai jabatan itu dengan cara yang halal, karena Allah Maha Baik hanya menyukai yang baik-baik saja. Seperti hanya Pak Jokowi yang dulu diangkat sehingga 2 periode. Saya bermimpi tentang Pak Jokowi sebelum diumumkannya menang menjadi presiden. Saya sudah diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib bahwa Pak Jokowi lah yang ditakdirkan menjadi presiden di saat 2019 kemarin. Jadi saat putaran kedua, Presiden Jokowi Allah takdirkan lagi untuk menjabat. Itu adalah ketentuan dari Allah. Pak Jokowi tidak mengusahakan dengan cara-cara yang haram, tidak sampai berhutang-hutang,
berupaya sedemikian rupa membuat berita-berita buka aib orang lain, tidak. Sampai-sampai masyarakat pun ya, mau membantu, menjadi relawan dengan keikhlasan membantu Pak Jokowi. Itu Allah yang mempunyai kekuatan mengarahkan hati-hati yang baik, membantu orang yang juga baik. Akhirnya terjadilah ketetapan Allah itu, yaitu Pak Jokowi menjadi presiden kembali yang kedua kalinya. Perlu diketahui oleh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan ada mimpi itu disebutkan di dalam ilmu syariat. Di dalam ilmu syariat Islam, mimpi disebutkan itu ada 3. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi itu ada 3, bahwa mimpi itu ada yang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mimpi kabar gembira, mimpi petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi yang berasal dari pikiran seseorang ketika saat terjaga. Maksudnya, orang yang sering memikirkan, merenungkan suatu hal yang dia sukai atau yang dia benci, lalu dia tidur, akhirnya bisa saja menghasilkan mimpi dari apa yang sering dilamunkannya itu, apa yang sering dipikirkan di saat terjaga itu. Mimpi tersebut tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari maknanya, karena tidak berdampak kepada kehidupan. Begitu juga mimpi tipe yang ketiga, yaitu mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan. Itu dari setan. Karena setan bisa mengganggu manusia di saat tidurnya. Ketika manusia itu seringkali lalai dari Allah, jarang menunaikan ibadah kepada Allah, tidak melakukan sunnah-sunnah Nabi ketika tidur, maka setan bisa merasuki mimpi tersebut sehingga mimpi yang menyeramkan, menyedihkan terjadi kepada manusia yang seringkali lalai kepada Allah itu. Mimpi yang seperti itu tidak perlu juga dicari takwilnya, karena mimpi yang menyedihkan dari setan hanya ingin menakut-nakuti manusia saja sehingga terpengaruh di dalam beraktivitas, di dalam kesehariannya. Dan mimpi yang baik, mimpi yang dari Allah, petunjuk dari Allah, itu disebutkan di dalam hadis sahih yang lainnya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa mimpi seorang yang saleh itu adalah 1 dari 46 bagian kenabian, bagian dari nubuah, bagian dari wahyu. Kalau wahyu yang dialami seorang nabi bisa melalui mimpi, karena disebutkan juga oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama kali berupa mimpi. Dan wahyu berikutnya yang dialami Nabi adalah ketika saat terjaga. Berbeda dengan manusia seperti kita. Kita menerima petunjuk bagian dari nubuah kenabian itu hanya melalui mimpi, tidak di saat terjaga. Oleh karena itu, mimpi-mimpi yang dialami seorang muslim yang soleh, seorang mukmin yang soleh, maka bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, dengan petunjuk itulah bukti bahwa Pak Jokowi dahulunya memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi presiden hingga kedua kalinya. Nah, itulah bukti bahwa manusia-manusia yang ingin menggulingkan Pak Jokowi, membuat berita-berita hoax, berita-berita palsu, memutarbalikkan fakta tentang beliau, memfitnah beliau, menuduhnya keturunan PKI dan segala macam, tidak akan berdampak kepada takdir Allah, karena Allah sudah menentukan beliau menjadi presiden. Begitu juga ada orang lain yang bermimpi tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi melewati jembatan yang panjang. Dan ketika orang ingin melewatinya, jembatan itu terputus. Nah, ini bukti juga bahwa Pak Jokowi memang Allah ridhoi menjadi pemimpin hingga saat ini. Nah, begitu juga mimpi saya yang pernah sudah saya sharing di channel ini. Beliau sujud di atas sajadah, ada lafaz Allah terang benderang di sebelah kanannya, itu juga maknanya sangat baik.
beliau tunduk, beliau patuh, beliau amanah dan diridhoi Allah. Lafaz Allah di sebelah kanan terkait dengan firman Allah bahwa beruntunglah golongan kaum kanan itu. Anda baca di Al-Quran tentang hal itu. Karena mimpi itu pastilah terkait dengan nas-nas Al-Quran. Terkadang ada secara tekstual, secara dohirnya nas Al-Quran, dan terkadang juga secara hakikat. Tidak ada secara tekstual, namun secara hakikat ada. Tidak hanya mimpi itu terkait dengan Al-Quran, bahkan juga dengan As-Sunnah, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada, jangan sampai kita mengikuti perilaku orang-orang yang berdebat tanpa ilmu, sehingga marah-marahan seperti anak kecil, padahal sekolah mereka tinggi-tinggi. Maka inilah menjadi hikmah juga bagi kita. Orang yang berpendidikan tinggi, mengenyam di sekolah-sekolah ternama sekalipun, apabila buta mata hatinya, maka ilmu yang didapat di bangku sekolahan yang tinggi tersebut akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda tentang hal itu terkait dengan kolbu yang rusak. Beliau bersabda, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, yang mana ketika segumpal daging itu rusak, maka niscaya seluruh anggota badannya rusak. Dan segumpal daging itu dinamakan kolbu. Maknanya adalah ketika hati manusia itu rusak ini bahasa kiasan keadaan orang yang buta mata hati yang tertutup karena titik-titik hitam yang diakibatkan dosa yang diperbuatnya, sehingga dosa-dosa itu membuat noda-noda hitam di hati menutupi mata hati, sehingga susah mendapatkan hidayah dari Allah, susah memahami petunjuk dari Allah. Sehingga pasti, kata Nabi, niscaya anggota badannya rusak, seluruh anggota badannya rusak. Maknanya seluruh amal lahiriah yang dilakukan dengan keadaan buta mata hati pasti mengandung dosa. Itulah bukti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ini keadaan orang yang buta mata hati, yang pun mereka memiliki ilmu sebaik apapun yang didapati oleh orang yang buta mata hati, pasti melahirkan amal-amal yang tercela. Orang yang berilmu, entah itu ilmu umum maupun ilmu-ilmu agama, apabila seorang itu buta mata hatinya, maka dia pasti melahirkan perbuatan yang melanggar syariat. Seolah-olah mereka telah berbuat baik, seolah-olah mereka mendapat petunjuk, padahal tidak demikian. Mereka semakin jauh dari Allah karena amalnya yang mengandung dosa yang tidak disadarinya itu. Sehingga yang mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Nah, ini berbahayanya ketika kita berbuat dosa tidak segera mengimbangi dengan amal-amal soleh. Karena amal soleh itu bisa menghapus dosa. Apabila kita tidak segera mengimbangi dengan perbuatan baik, hati kita semakin terhijab, semakin terhalang kepada Allah. Susah, malas beribadah, menolak kebenaran, susah dinasihati. Sehingga orang yang semacam ini, apabila terus-menerus keadaannya seperti itu, tidak merubah apa-apa yang ada pada dirinya hingga dia wafat, maka dia pasti masuk neraka. Ya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semua yang kita lihat itu bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Kalau Nur Muhammad kita sudah aktif, mata ruh kita sudah terbuka. Apabila kita sering menyucikan jiwa kita,
Seperti Allah firmankan, beruntunglah orang yang selalu menyucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang selalu mengotorinya. Maka kita pasti mendapati ilmu-ilmu hakikat yang tersembunyi. Sehingga dengan itu, kita bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan dengan perbuatan yang Allah ridhoi saja. Karena kita tidak akan mampu berbuat baik sekecil apapun tanpa rahmat dari Allah. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surah At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan seluruh alam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tidak ada manusia yang bisa masuk surga dengan amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Bahkan Nabi Muhammad demikian adanya. Jadi karena pertolongan Allah. Seperti tadi yang saya katakan, ada orang dermawan masuk neraka. Itu dia beribadah dengan sarana sedekah. Ada orang yang mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Itu dia beribadah dengan sarana Al-Quran. Ada orang alim, beribadah dengan sarana ilmu yang dia dapatkan. Tapi semuanya masuk neraka. Padahal mereka beribadah. Karena apa? Karena buta mata hatinya. Sehingga menyelewengkan sarana ibadah yang Allah ciptakan itu bukan untuk beribadah ikhlas karena Allah, melainkan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dipuji manusia. Sehingga Allah yang Maha Pencemburu, Allah yang Maha Teliti menghukumnya masuk neraka. Ibadahnya tidak diterima. Ya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang demikian itu. Tidak meniru perbuatan-perbuatan syirik khafi yang telah saya katakan tadi, menganggap makhluk memiliki kekuatan sehingga bisa merubah takdir Allah, melupakan Allah sang hakiki, sang maha kuasa, yang kekuasaannya dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Semoga kita terhindar dari hal yang demikian ini. Karena di zaman yang modern ini banyak sekali perbuatan syirik khafi, menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan ilmu, menuhankan sarana-sarana, benda-benda mati yang dianggap mempunyai hal-hal yang mistis. Banyak sekali orang-orang yang berbuat syirik khafi ini tidak menyadarinya. Karena apa? Buta mata hatinya. Maka mari kita semua sering-sering bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena ibadah yang pasti diterima, pasti Allah terima, walaupun tidak tahu artinya, walaupun tidak khusyuk, walaupun tidak dalam keadaan berwudu, pasti Allah terima. Oleh karena itu perbanyak solawat. Itu gerbang makrifat kepada Allah, gerbang paling mudah. Tapi tetap ibadah yang wajib, yaitu sholat 5 waktu, tidak boleh ditinggal. Karena bagusnya sholat akan berdampak kepada amal yang lainnya. Tapi karena apabila sholat kita rusak, maka berdampak juga kepada amal lainnya. Rusak pula amal yang lainnya. Karena Allah sudah berfirman bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak kita melakukan anjuran dari Allah atas pelaksanaan amal yang diwajibkan itu, maka kita pasti mudah dikuasai oleh setan-setan yang menjerumuskan manusia menjadi teman mereka menuju ke neraka. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, terakhir saya berpesan kepada orang-orang yang sekarang berjibaku dengan segala upayanya meraih suara rakyat dalam pelaksanaan pemilu nanti. Saya ingatkan kepada Anda semua bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong.
Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada sesuatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik. Hadis riwayat Bukhari. Apabila seseorang itu meminta jabatan dengan mengupayakannya, apalagi dengan cara-cara yang haram, apalagi tanpa dengan cara yang haram saja, meminta saja, apabila Allah beri jabatan itu, Allah telantarkan. Maknanya, kalau dia diberikan oleh Allah jabatan yang dia karena memintanya, maka ketika mendapati suatu ujian, suatu masalah, ketika menjalani jabatannya tersebut, menjalankan tugas dengan jabatannya tersebut, Allah tidak akan menolongnya, melainkan Allah menyerahkan kepada pundak orang yang meminta jabatan tersebut. Berbeda dengan orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jabatan tanpa memintanya, tanpa bernafsu meminta jabatan tersebut, melainkan memang takdir Allah sejak zamannya azali. Allah Maha Bijaksana, tidak memberikan ujian melampaui kemampuan hamba-hambanya. Jadi ketika Allah menetapkan takdir orang itu menjabat, pastilah dia diberi kemampuan untuk menjabat. Allah tidak zalim, sehingga memberi jabatan kepada orang-orang yang dimampukan saja. Tapi Allah menjadikan hal itu pembiaran, menjadikan ujian kepada orang-orang yang memakai hawa nafsunya, memaksa Allah untuk memberikan jabatan kepada dirinya. Akhirnya banyak contoh-contoh yang terjadi, para pejabat masuk penjara. Itulah contoh-contoh orang-orang yang meminta jabatan dengan hawa nafsunya, sehingga tidak ditolong oleh Allah, tidak dijadikan amanah, tidak dijadikan kemudahan di dalam melaksanakan jabatannya. Berbeda dengan Bapak Jokowi Dodo. Ya, karena saya memimpikan hal itu, ya, bagi orang-orang yang tidak mengimani mimpi, bacalah surat Yusuf. Ya, ayat 4, ayat 6, ayat 21, ayat 11, dan lain-lain di surat Yusuf banyak terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi. Juga di dalam surah As-Saffat, ayat 102, 105. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah melalui mimpi dan meyakini mimpi tersebut, Allah akhirnya membalas dengan kebaikan. Akhirlah terjadilah hari raya Idul Adha, seperti yang kita kenal hari raya kurban. Dan banyak sekali contoh mimpi-mimpi yang dialami Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan dalil yang lainnya di kitab Sahih Muslim. Begitu juga dengan kitab-kitabnya para wali, Al-Hikam, Futhul Ghaib, Al-Wafa, Al-Qusairiyah, dan yang lainnya. Jadi, saudara-saudariku yang sekarang berebut suara rakyat, jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan sampai dengan hawa nafsumu engkau hingga membuka aib-aib saudaramu yang lain untuk menjatuhkan mereka karena menganggap cara itu bisa menjadi tangga pencapaian supaya hajat tercapai. Tidak demikian adanya. Anda buktikan saja nanti. Buka aibnya seluas mungkin apa yang kalian mau, nanti lihat akibatnya. Pasti kalian yang berbuat seperti itu akan dibuka juga aibnya oleh Allah. Ya, karena Allah Maha Baik, hanya menyukai sifat-sifat yang baik. Dan bagi rakyat, apabila kita menemukan sesuatu yang tidak kita sukai, ingatlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Apabila seseorang yang kita idam-idamkan ingin dijadikan presiden, tetapi ternyata takdir Allah tidak demikian, maka ingatlah
pada hakikatnya Allah yang telah menetapkan semua kejadian di muka bumi ini. Takdir Allah yang pasti terjadi, kehendak Allah yang pasti terjadi, bukan kehendak manusia. Kehendak manusia ada dalam kehendak Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Yang memutuskan hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, ketika kita membenci seorang pemimpin karena tidak sesuai dengan pilihan kita, ingatlah firman Allah ini. Pasti ada kebaikan yang banyak di balik itu. Karena Allah berfirman, Allah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Allah saja yang mengetahui yang gaib, kejadian yang akan mendatang. Kita hanya diberi pengetahuan sebatas ketentuannya saja. Manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah tidak memiliki batas. Allah Maha Sempurna. Jadi, saudara-saudariku, pakailah sifat air sehingga kita bisa dirahmati oleh Allah dengan kasih sayangnya. Sesuaikan perbuatan kita dengan kehendak Allah. Jangan memaksakan kehendak kita untuk memaksa Allah berkehendak, agar kita tidak dimurkainya, agar kita tidak dijauhkannya, apalagi sampai mata hati kita dikunci olehnya, maka tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Sejuta wali Allah, bahkan Nabi pun, kalau Allah sudah menghendaki seorang itu buta mata hati, maka tidak ada penolong baginya. Nabi Muhammad SAW hanya penyampai risalah kebenaran, tidak bisa memberi hidayah kepada manusia, tidak bisa menguasai manusia. Karena Allah Ta'ala berfirman demikian. Jadi, waspadalah terhadap tayangan-tayangan di YouTube dan di media manapun. Jangan sampai mudah berkomentar dan mengikuti hal-hal yang buruk. Kedepankan akal, jangan sampai mengedepankan lisan atau tulisan. Karena di media alam maya sekarang ini banyak yang terjerumus kepada nerakanya dunia, terpenjara, dibunuh dan segala macamnya gara-gara mengedepankan lisan sebelum akalnya, mengedepankan tulisan sebelum memikirkannya. Maka ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang tidak memikirkan perkataannya dahulu. Artinya dia meremehkan apa yang akan dikatakannya itu, menganggap remeh. Sehingga dengan perkataan yang dianggap remeh itu, ternyata dia dimasukkan ke dalam neraka sejauh barat dan timur. Bagaimana barat dan timur? Jauhnya bisa Anda ukur? Sedalam itu neraka bagi orang yang meremehkan kata-kata yang dilontarkan ke publik. Oleh karena itu, ingatlah sabda Nabi, banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Dan sekarang ada berupa tulisan. Tulisan maupun lisan mudah viral di alam maya ini. Maka berhati-hatilah. Perbanyak sholawat, banyak diam, dan bicara ketika Allah menyuruhmu bicara. Ini pun harus disadari. Anda di posisi apa dari sudut pandang Allah. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan sekarang ini. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah, agar kita menjadi manusia yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Ganjil dalam ketaatan, ganjil dalam kebaikan. Jadilah orang yang langka di masa kita. Ketika banyak orang berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna, kita diam dari perbuatan itu. Ketika ada orang banyak memfitnah, kita tidak menirukan hal itu. Ketika banyak orang mengeluhkan hal yang tidak berkenan di hatinya, kita diam dengan mengadukan hanya kepada Allah, dengan meminta perlindungan kepada Allah, sehingga kita selalu disayangi Allah, selalu diberi petunjuk, dihadapkan dengan kemaha
pengasihnya, maha penyayangnya, dan insya Allah kita kembali kepadanya dengan dalam keridoannya. Apabila di dalam video ini terdapat kebaikan, maka hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim, yang Maha Mengetahui. Dan apabila di video ini ada terdapat kesalahan, maka itulah adalah kesalahan dari saya yang fakir ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.